Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Salam hormat kepada Bapak Ibu instruktur yang hari ini mendampingi kami melaksanakan presentasi media SAC melalui video conference ini, dan pada hari ini kita akan menyaksikan presentasi dari Ibu Stefi Dian Kemala Sari dari SMA Negeri 3 Pekalongan yang akan dipandu oleh Ibu Suci Imbarwati dari SD Negeri Pati Kidul 01. Untuk mengefisiensikan waktu, saya persilahkan untuk memandu jalannya video conference ini. Silakan Ibu Suci. Terima kasih Ibu Tika atas waktu yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya sebagai moderator pada kegiatan presenter ini perlu kami aturkan kepada Bapak dan Ibu bahwa beliau yang akan hadir sebagai presenter ini akan kami bacakan kurikulum kitanya. Yang akan hadir dalam kegiatan Pikon siang ini adalah Ibu Stefi Dian Kemala Sari. Beliau lahir di Batang pada tanggal 3 Mei 1989. Alamat rumahnya ada di Jalan Gajah Mada, Gang Deruk, nomor 14 Batang. Beliau adalah lulusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa UNES tahun 2010. Saat ini beliau mengajar di SMA Negeri 3 Pekalongan dari tahun 2011 sampai sekarang. Beliau aktif mengikuti kegiatan kepramukaan dan kegiatan outdoor lainnya. Pernah juga mengikuti seleksi guru berprestasi tahun 2019. Banyak sekali motivasi yang melatar belakangi beliau, diantaranya terus melestarikan dan mengembangkan bahasa sastra dan budaya Jawa kepada generasi muda agar dapat terus lestari sampai kapanpun. Berusaha menunjukkan dan membuktikan jika bahasa Jawa itu bukan momok yang perlu ditakuti, melainkan suatu budaya adiluhung yang memiliki nilai moral yang luar biasa, yang perlu terus dipakai, dibiasakan, dan dibudayakan dalam keseharian. Jangan lupa Bapak dan Ibu, ada moto hidup dari beliau yaitu ojo wedi-wedi yen kowe wani. Ojo wedi-wedi yen kowe wani. Ning ojo wani-wani yen kowe wedi. Nah, apa sih moto hidup itu? Mari kita lihat paparan beliau dalam kegiatan Pikon pada Gumun 4 kali ini. Mari kita dengarkan. Waktu dan tempat kami aturkan, tapi sebelumnya ada beberapa aturan yang harus kita ikuti pada Pikon ini. Diantaranya adalah mohon mic untuk di silent karena suara
presenter harus penuhnya ketika menyampaikan materi. Yang kedua, ada beberapa bagian yang akan kami sampaikan nanti. Yang pertama adalah paparan dari presenter, kemudian kami buka tanya jawab dan diskusi. Yang ketiga adalah kesimpulan. Silakan pertanyaan nanti bisa ditulis pada kolom chat. Demikian peraturan yang harus kita ikuti supaya jalannya Vicon ini berjalan dengan tertib dan lancar. Monggo waktu dan tempat kami aturkan kepada Ibu Stevi. Baik, Ibu Suci, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Vicon saya. Bu Suci, suaranya terlalu kecil. Iya betul Ibu. Enggak, ini sudah saya maksimalkan. Bu Stevi, maaf. Bu Stevi. Bu Stevi, ya. Sudah Bu. Kurang keras Bu Stevi. Sudah saya ini. Coba dekat Bu, dekat Bu. Sudah. Ya Allah, memang kecil ini. Oke, sampun. Oke, monggo Ibu. Gimana? Sudah Bu. Masih jauh ya Bu ya? Suaranya ada, tapi masih kecil. Oh, coba nanti saya tambah lagi volumenya. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu instruktur yang mendampingi Vicon saya pada siang hari ini, dan Bapak Ibu guru peserta Vicon pada siang hari ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan SAC saya dengan media pembelajaran pakaian adat khas Jawa Tengah pada tingkat 12 semester 1. Nanti kesempatan ini saya akan mempresentasikan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa nggih Bu, supaya Bapak Ibu yang berasal dari luar Jawa juga paham dengan apa yang saya sampaikan. Dalam Provinsi Jawa Tengah ini Bu, perlu kita ketahui bahwa ada busana khas atau pakaian khas, pakaian adat yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Nah, pakaian ini ada dua, ada yang khusus pria dan yang khusus wanita, atau kita sebut dengan busana adat jaler. Nah, busana adat jaler menika wonten kathah macemipun. Ingkang saged Bapak Ibu persani wonten layar menika wonten busana adat Jawi Jangkep. Dados busana adat Jawi Jangkep menika busana khas saking daerah Jawi Tengah. Lumrahe busana iki yaiku klambi beskap sing dienggo karo ngandhapan batik utawa jarik. Jadi pakaian adat ini Bapak Ibu seperangkat dari atas sampai bawah itu ada blangkon, beskap, jarik, ada surjan. Surjan itu pakaian selain beskap, nanti akan saya jelaskan. Ada selop dan ada keris. Ini untuk piranti busana adat jaler atau busana adat lengkap untuk kaum pria. Nah, busana adat ini yang pertama ada blangkon. Blangkon yaiku sejenis penutup sirah kanggo wong lanang sing digawe saka bahan kain batik utawa lurik. Blangkon iki sejatine wujud modern lan praktis saka iket. Dados penutup kepala saderenge blangkon menika wonten niku namine iket Bapak Ibu. Iket menika wujude kain persegi 4 kanthi motif batik. Nah, seiring berjalannya waktu kangge napa nggih langkung praktis ngoten lajeng dipun damel blangkon menika. Nah, blangkon menika wonten kalih jenis. Ingkang inggil menika model Solo, ingkang ngandhap model Yogya.
Jadi menurut sejarah, dulu ketika kerajaan Mataram terpecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, itu memiliki model pakaian adat masing-masing. Nah, untuk blangkon niki, blangkon yang khas Solo, kenapa kok tidak ada mondolnya atau trepes di belakang? Itu karena orang-orang Solo sudah mengenal cukur rambut pada saat itu. Jadi dulu kan apa namanya, orang-orang laki-laki ini kan rambutnya panjang-panjang nggih Pak, Bu. Jadi kalau memakai iket, memakai tutup kepala itu rambutnya digelung di belakang, terus diikat dengan tali ikatnya itu. Jadi agak ada tonjolan atau mondolan di belakang. Nah, itu yang menjadi ciri khas blangkon Jogja. Nah, kenapa kok blangkon Solo itu tidak ada mondolnya? Itu karena orang-orang Solo itu dekat dengan orang Belanda yang sudah mengenal sistem cukur rambut. Jadi rambut-rambut orang Solo itu lebih cepat atau lebih pendek daripada orang-orang Jogja. Itu kenapa kok blangkon Jogja dan blangkon Solo itu beda. Nah, ini contoh gambarnya ada di sini. Nah, filosofi blangkon ini sendiri, jadi setiap bagian pakaian adat ini memiliki filosofi masing-masing, Ibu. Nah, untuk filosofi blangkon ini menggambarkan yen wong lanang iku kudu bisa njogo aib. Jadi seperti rambut yang disembunyikan di mondolnya itu sama dengan aib atau kekurangan orang yang harus kita tutupi. Lanjut ke beskap ya Bapak Ibu. Ini sudah saya slide mungkin agak. Nah, ya, piranti yang kedua yaitu beskap. Beskap sendiri ada 5 macam Bapak Ibu. Ada beskap Jawi Jangkep, beskap Atelah, beskap Sikepan, beskap Landung, dan beskap Langenharjo. Nah, beskap ini macam-macam modelnya. Di titik dari beskap ini, pralambang atau filosofi yang ada dalam pakaian beskap ini bisa dilihat dari beniknya atau kancing yang ada dalam pakaian ini. Nah, kalau beskap Jawi Jangkep, kancingnya ada di sebelah kanan dan kiri. Wonten ing sisih kiwa lan tengen. Menika nggambaraken bilih menungso menawi badhe tumindak menika kedah mikiraken kiwa lan tengen. Kedah dipun etang ngantos permati, ngantos teliti ngoten. Nah, wonten beskap Atelah. Beskap Atelah menika benihipun wonten tengah utawa kancingnya ada di tengah. Biasanya kancingnya berjumlah 5. Nah, kancing yang berjumlah 5 ini melambangkan 5 rukun Islam. Itu menurut kepercayaan atau dalam agama Islam itu menggambarkan rukun Islam. Nah, bedanya beskap Atelah dan beskap Sikepan. Kalau beskap Atelah ini disebut juga dengan jas tutup. Kalau beskap Sikepan namanya jas buka. Kenapa? Karena bisa dilihat gambarnya nggih, beda. Jadi beskap Sikepan itu tidak dikancingkan Bapak Ibu kancingnya, tapi memang sengaja dibuka dan rompinya dalam itu yang warna putih terlihat. Niku. Lajeng beskap Landung. Beskap Landung menika sami kados beskap Jawi Jangkep, sama dengan beskap Jawi Jangkep, hanya saja ukurannya lebih panjang. Dan untuk yang terakhir model beskap Langenharjo ini terinspirasi dari model pakaian-pakaian apa namanya tuxedo ya, atau yang dari luar negeri itu namanya apa, tuxedo atau semacam itu. Nah, ini kenapa kok dinamai beskap Langenharjan? Menurut sejarah, beskap Langenharjan ini diciptakan oleh Mangkunegaran VII ketika beliau menghadap Sri Susuhunan Pakubuwono IX di Pesanggrahan Langenharjan. Nah, oleh karena itu busana ini diberi nama busana Langenharjan. Tuh, lanjut ke piranti berikutnya yaitu sebentar Bu. Nah,
ada surjan. Ini busana khas Yogyakarta Bapak Ibu. Jadi tadi ketika Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua, Solo itu tidak punya busana adat sendiri. Jadi mereka menciptakan busana adat yang diberi nama beskap. Nah, sejatinya busana surjan ini busana yang asli atau yang khas dari Jawa. Karena sejarahnya dulu busana surjan ini atau baju surjan ini diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Surjan ini berasal dari kata Surakso Janmo, surjan, Surakso Janmo. Ateges engkang nggadhahi teges yang mempunyai arti menjadi manusia. Surjan juga berasal dari bahasa Arab sirojan yang berarti pelita. Jadi diharapkan orang yang memakai baju surjan tersebut bisa memberi sinar, memberi cahaya terhadap sekitarnya. Nah, dalam baju surjan ini ada beberapa kancing yang menjadikan simbol Ibu atau Bapak. Nah, simbol ini bisa dilihat dari jumlah kancingnya. Yang pertama ada 6 kancing yang berada di leher. Sebelah kanan 3, sebelah kiri 3. Nah, 6 kancing ini melambangkan rukun iman. Terus ada 2 kancing di lengan yang melambangkan 2 kalimat syahadat. Dan ada 3 kancing yang berada di dalam atau di dekat dengan perut, itu yang melambangkan 3 macam nafsu manusia yang harus kita singkiri atau yang harus kita jauhi. Nah, lanjut, kemudian ada jarik. Jarik atau kain batik yang dijadikan bawahan nggih. Kalau jarik mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing nggih. Tapi untuk filosofinya apa sih kok kenapa dinamakan jarik? Nah, jarik menika saking tembung ojo gampang serik. Jarik, ojo gampang serik. Nah, menika nggadahi tujuan, nggadahi teges. Yen menungso menika ampun gampang serik, ampun gampang meri, gampang iri karo wong liya. Jadi jangan mudah iri dengan orang lain. Itu filosofi dari jarik. Nah, di dalam jarik ini biasanya untuk ciri khas jarik itu ada yang namanya wiru nggih. Wiru atau wiron. Itu lipatan-lipatan kain yang berada di tengah Bapak Ibu. Saged panjenengan persani. Dicontoh ada gambar jarik dan di tengahnya itu ada lipatan yang dinamakan wiru atau wiron. Nah, wiru itu berasal dari kata wiwiren ojo nganti kleru. Nah, apa sih tegese? Apa sih artinya? Nah, tegese yaiku yen tumindak ojo nganti kleru, kudu dipikir luwih dhisik. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu itu harus kita pikir terlebih dahulu. Nah, di slide ini sudah ada gambar jarik motif Surakarta dan jarik motif Yogyakarta. Yang sebelah kiri yang berwarna coklat itu jarik khas Solo atau Surakarta. Untuk yang sebelah kanan itu jarik khas Yogyakarta. Nah, bedanya nopo Bapak Ibu? Bedanya dari motif dan warna. Untuk jarik Surakarta biasanya cenderung berwarna sogan atau coklat. Dasaran warnanya itu berwarna coklat atau sogan. Nah, untuk jarik Yogyakarta dasar warnanya putih. Dan untuk motif wiru juga berbeda nggih Bapak Ibu. Cara miru orang Solo sama orang Jogja itu berbeda. Seperti yang contoh di sebelah kanan, itu wiru Yogyakarta itu pinggiran kainnya harus terlihat. Tapi kalau yang Solo itu tidak terlihat, jadi ditekuk dulu ke dalam baru dilipat. Nah, untuk jarik pria dan jarik wanita juga beda Bapak Ibu. Lebarnya wiru itu berbeda.
ambanipun napa wiru niku benten. Menawi kakung utawi jaler atau laki-laki itu lebar wirunya sekitar 3 jari. Nah, kalau yang putri atau yang perempuan itu lebar wirunya sekitar 2 jari. Nanti untuk cara memakai jarinya juga berbeda. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya yaitu epek timang. Epek timang lan lerep. Nah, apa sih epek? Epek itu sabuk yang terbuat dari bakalan kain bludru. Epek iku sabuk sing kagawe saka bakalan kain bludru. Ambane antawis 5 cm lan dawane kurang luwih 120 nganti 150 cm. Bongkote utawa pucuke epek niki dipasangi timang utawa gesper sing kanggo nyandet kanggo napa namine? Nglebetke pucuke epek. Nah, dene lerep utawi sing dinamani ingkang dipun wastani lerep menika piranti ingkang kangge ntlesepake turahan epek supaya mboten klewer. Jadi pucukane epek sing pun digubetke niku mangke dipasang tenggen timang supaya mboten nglewer. Nah, timang lan lerep menika lumrahe damel saking kuningan. Nah, filosofi saking epek, filosofinya yaitu Itu pecah apa enggak? tuh maaf hilang. Filosofinya yaitu yen makarya supaya apik utawa apik. Jadi kita bekerja itu harus bagus. Oke, lanjut ke berikutnya. Piranti salajengipun inggih menika keris. Nah, barangkali Bapak Ibu sudah banyak yang tahu keris itu merupakan senjata tradisional khas Jawa Tengah. Dados keris menika gaman utawi senjata tumrap tiang Jawi ingkang adiluhung sanget. Jaman riyin keris menika dipun ginakaken minangka simbol kejantanan tiang jaler. Keris biasanipun diselehake wonten sisih wingking. Jadi biasanya keris itu ditempatkan di belakang seperti di gambar. Nah, menika ngemu pralambang menawi tiang Jawi menika mboten remen nuduhaken kasektenipun, tidak suka memperlihatkan kesaktiannya. Nah, panggonan keris ing sisih mburi menika ugi nggadahi makna menawi manungsa anggone nyembah Gusti Allah, nyembah Tuhan, kudu bisa ngungkurake godane setan sing arep ganggu manungsa nalika arep nindakake kabecikan. Itulah kenapa kok keris ditaruh di sebelah belakang utawa ing sisih mburi. Lajeng wonten canelo. Canelo utawi selop utawi sandal. Bu Stevi, Ya, layarnya ndak jalan Bu, maaf memotong. jalan Bu, sudah Bu. Di sini di layar saya ndak, maksudnya di tampilan ndak jalan nih. Ini beberapa chat. Ditunggu sebentar apa nggih? Mungkin masih loading mungkin Bu. Oh nggih. Oke. Oke, siap, monggo Ibu dilanjutkan. Lanjut ya. Piranti berikutnya yaitu canelo atau selop. Nah, canelo ini berasal dari kata cantelno jroning nolo, yang artinya peganglah teguh dalam hati. Nah, wujud selop ini hampir sama dengan sepatu nggih Bapak Ibu, hanya saja bagian belakangnya terbuka. Nah, canelo nggadahi makna yen manungsa menika kedah nyembah Gusti Allah kanthi lahir lan batin, pasrah marang kuasaning Gusti Allah. Iku canelo utawi selop.
Nah, lanjut ke busana adat yang putri atau busana adat yang perempuan. Nah, busana adat ini ada beberapa piranti atau perlengkapan. Yang pertama ada sanggul, ada kebaya, ada jarik, stagen, dan ada beberapa aksesoris. Yang pertama yaitu sanggul. Sanggul utawa ukel yaiku rambut palsu sing bentuke oval lan temempel ing sirah perangan buri. Klik materinya coba Bu. Sing dikenal ing Jawa Tengah yaiku ukel konde. Nah, alhamdulillah. Sudah Bu, sudah sampai sanggul nggih? Ya, betul. Nggih. Nah, kenapa kok ada sanggul? Jadi zaman dahulu itu rambut perempuan kan rata-rata panjang nggih Bapak Ibu. Jadi ketika ketika mau bepergian, arep lelungan, itu rambut yang panjang tadi terus digelung, dibentuk semacam sanggul. Terus seiring berjalannya waktu, untuk lebih praktis akhirnya muncul sanggul ini. Nah, sanggul ini punya filosofi Bapak Ibu. Nah, kenapa sih kok ada sanggul? Sanggul ini menunjukkan jika seorang gadis dewasa itu sudah sanggup memikul tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Makna sanggul yang lain yaitu supaya perempuan atau wanita bisa menutupi aib keluarganya, seperti apa rambut yang ditutupi oleh sanggul tadi. Lajeng wonten salajengipun kebaya. Kebaya asalipun saking tembung abaya ingkang nggadhahi teges klamben. Jadi kebaya itu berasal dari bahasa Arab abaya yang berarti klamben atau berpakaian. Nah, menurut sejarah kebaya juga sudah ada zaman ratusan tahun yang lalu. Nah, filosofi yang terkandung dalam kebaya ini menggambarkan kesederhanaan masyarakat Indonesia. Seperti model kebaya yang prasojo yang sederhana, itu menggambarkan kesederhanaan. Selain itu juga terkandung nilai kepatuhan, kehalusan, dan tindak tanduk wong wadok sing sarwa alus, sarwa lembut. Potongan kebaya sing ngetutake bentuk awak iki uga nggambarake yen wong wadon kuwi kudu bisa njumbuhake lan njaga awake dhewe. Nah, di gambar ini ada dua contoh kebaya Bapak Ibu. Yang sebelah kiri atau yang bergambar merah itu, berwarna merah, itu kebaya khas Solo. Nah, ciri khasnya kebaya Solo itu apa? Ciri khasnya ada kutu baru atau ada tambahan kain di tengah. Nah, sedangkan kebaya yang berwarna hijau itu merupakan contoh kebaya khas Jogja. Jadi tidak ada tambahan kain tengahnya, tetapi langsung kanan dan kiri bertemu di tengah, itu khas dari kebaya Jogja. Kemudian lanjut ke stagen. Nah, tadi juga di busana adat jaler juga wonten stagen, wonten mriki nggih wonten stagen. Nah, stagen ini fungsinya untuk memperkencang jarik. Tadi kan setelah memakai jarik itu harus diikat kencang dulu menggunakan stagen sebelum tadi bapak-bapak menggunakan epek timang tadi. Nah, jadi stagen ini fungsinya untuk nyingseti jarik, kangge nyingseti jarik supaya orang melorot. Nah, stagen iki digawe saking kain tenun sing ambane kurang luwih
kalih ngantos gangsal meter lan dawanipun sekawan ngantos sekawan ping 12 meter. Filosofi saking stagien iki dipun ajab utawa diarepake diharapkan wong wadok kuwi bisa nata awak supaya tetep jejeg lan santun anggone unggah-ungguh. Stagien uga nglambangake supaya manungsa kuwi sabar dawa ususe kaya dene stagien sing dawa. Nah, piranti sing terakhir wonten cunduk jungkat. Ini termasuk aksesoris yang dipakai dalam busana adat wanita. Cunduk jungkat itu aksesoris yang dipasang di atas kepala deket uyang-uyang ya, atau ubun-ubun nggih. Jadi aksesoris yang dipasang saka arah dhuwur uyang-uyang. Cunduk jungkat iki nggadahi nilai gambaran saka keperawanan. Cunduk jungkat uga nduweni teges rapi utawa tumata. Dikarepake yen wong wadon kuwi kudu bisa nata keluargane. Nah, itu penjelasan lengkap tentang bagian-bagian busana adat pria dan wanita khas Jawa Tengah. Nah, kemudian ada latihannya sebentar. Next. Nah, ini contoh latihannya. Yang pertama, perangan busana adat Jawa kang dadi pralambang menungso yen nyembah Gusti Allah kudu lahir batin yaiku apa Bu Suci jawabannya? Ini nggih Bu, coba saya jawab. Ini mungkin. Nah, kemudian Nah, ini gladenya baru kelihatan, Ibu. Mohon maaf Bu nggih, beberapa mungkin ada yang terkendala Ya, sinyal. alhamdulillah. Ini kemudian soal nomor 2, filosofi saka busana adat kebaya yaiku apa Bu Suci kira-kira? Ini udah ada yang jawab loh, Bu Taryati tadi jawab untuk nomor 1 tuh, Bu. Ada, iya. Bu. Saya belum buka kolom chat. Ya, lanjut nggih. Kolom chatnya pada menjawab ini beliau-beliau ini. Ya, alhamdulillah ada respon. Ye. Terus untuk yang nomor 3, kain sing digubetake ing weteng supaya jarik sing dienggo ora mlorot diarani. Nah, ini saya tahu, Bu. Ya. Stagien itu, Ya, Bu. betul. Stagien, Bu, itu, Bu. Oke, betul sekali. Suci pinter. Ya, lanjut soal keempat. Perangan saka busana adat Jawa iki sing duweni teges cantelno jroning nala. Dituduhake huruf A, B, C, D, E. Apa nggih? Santelno. Cantelno jroning nala. Wau dari kata canelo. Cantelno jroning nala. Jawabannya selop. Nggih, pinter. Ada yang jawab selop. Nah, yang terakhir, sing kalebu piranti busana Jawi jangkep priya yaiku yang lengkap nggih. Saya jawab oh. Nah, sudah. Nah, kurang lebih itu Bu Suci paparan materi pakaian adat khas Jawa Tengah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Saya persilahkan. Iya. Terima kasih Bu Stevi yang sangat bagus materinya, Bu. Ini benar ini, Bu. Nanti SAC-nya bisa dibagikan ke siapapun ini, Bu. Oke, monggo. Jadi seperti ini itu sudah sangat jarang kami lihat di sekolah dasar, Bu. Nah, ini nanti penting sekali ini. Nggih, betul. Pengertian dan filosofi dari semua pakaian adat Jawa ternyata ada artinya. Nah, ini kalau anak-anak tidak diberitahu, tentunya juga akan tidak tahu selamanya ya nantinya. Ya. Nah, makanya Bapak dan Ibu, dari pemaparan materi oleh Ibu Stevi yang sedemikian bagusnya, monggo
jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat, karena ini memang suara beliau jauh sekali Bu. Pekalongan Pati itu memang jauh ya Bu. Alhamdulillah Iya, bisa bertemu tidak di sini, apa-apa. Bu. Tapi kami sangat merespon bagus materi ini karena ini sangat penting Bu untuk diberikan di pendidikan dasar terutama. Nggih. Karena anak-anak itu tidak tahu artinya. Nggih, Bu, Jadi saya kalau setuju, tidak Bu. diberitahu, mereka tidak akan pernah tahu Bu. Ya, betul. Nah, jangan sampai ini materi seperti ini hanya disampaikan di kelas yang sudah SMA atau SMP. Justru kalau saya punya usul, itu diberikan di kelas dasar-dasar supaya anak-anak itu memahami dari awal. Monggo Bapak dan Ibu, kami buka sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ngersake tanya jawab, monggo bisa bertanya langsung atau bisa melalui chat. Nah, ini tadi chatnya isinya tentang justru malah menjawab pertanyaan penjenengan Bu Stevi. Berarti beliaunya betul-betul mengikuti nggih. dari awal ya. Alhamdulillah, Iya, nggih. betul. Nggih. Monggo Bapak dan ada yang Ibu mau peserta Dikdar kalau ngersake bertanya sama Ibu Stevi, waktu dan tempat kami aturkan. Ya, barangkali nanti juga kalau mau chat, mau japri, monggo itu ada nomor saya Oh, nggih, Bu. oke. Di Betul, grup juga betul. ada, nggih. Bisa juga nanti kalau Japri ini ada nomor HP-nya 081 349 341 541. Bisa langsung Japri di nomor HP tersebut. Oke. Nggih. Wah, sepertinya sudah paham semua ini Bu Suci. Luar biasa Bapak. Gimana Bu Japri? Ya, sudah paham semua sampai tidak ada yang tanya. Alhamdulillah loh. Masalahnya materi penjenengan ini betul-betul materi yang belum pernah sedetail itu kami terima. Gitu. Kalaupun ada pasti kami hanya memberi tugas ke anak-anak, yuk ke perpustakaan cari buku di sana kita baca dengan mendengarkan langsung melihat gambar beda Bu nanti. Ya Bu, karena kalau cara. tidak seperti itu nanti mereka tidak paham Bu, eman-eman. Betul, betul. Wah, luar biasa, tidak ada yang tanya. Ya Allah, saya kok grogi. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. sudah paham Ibu. Ya betul. Ini nanti saya pasti minta itu nanti. Iya, monggo. Ya. Oh, jadi Ibu Ternyata yang tanya. iya monggo. Ini ada pertanyaan Bu dari Ibu Taryati. Iya, Bu. Bagaimana caranya untuk melestarikan pakaian adat sekarang ini Bu? Melihat situasi sekarang ini dunia sudah seperti ini, kita harus melestarikan pakaian adat sekarang ini bagaimana caranya Oh Bu? iya, betul. Monggo Bu Stevi. Oke, matur nuwun Ibu Taryati. Nah, kebetulan Ibu di Jawa Tengah sendiri, Bapak Gubernur Jawa Tengah itu sudah menurunkan peraturan gubernur yang mewajibkan seluruh ASN di lingkungan Provinsi Jawa Tengah setiap hari Kamis wajib memakai pakaian adat Jawa. Jadi secara tidak langsung kami sebagai figur guru atau figur ASN memberikan contoh langsung bahwasanya kami juga ikut melestarikan atau nguri-uri budaya Jawa, khususnya pakaian adat yang kita miliki. Itu untuk lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk lingkungan yang umum atau lingkungan sehari-hari kita, mungkin bisa kita mulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi kita bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita atau di lingkungan sekitar kita. Kalau kita memiliki busana adat yang sangat luar biasa. Kalau sekarang ini kan mungkin hanya bisa kita lihat ketika ada acara-acara tertentu, ada acara hajatan, Iya, betul. acara Kartinian. Nah, Iya, tetapi betul. setidaknya itu sudah kita biasakan, Bu. Kalau tidak sama sekali itu akan sangat eman-eman Bu, eman sekali karena bisa hilang. Tapi minimal kita sudah membiasakan meskipun hanya lewat acara-acara tertentu. Syukur-syukur kalau panjenengan
mau setiap ada acara khusus untuk panjenengan sendiri atau di lingkungan sekolah itu menampilkan ciri busana adatnya begitu. Ngoten Ibu. Iya. Semoga Bu Taryati puas dengan jawaban Bu Stefi yang sudah sedemikian rinci ya Bu ya. Ya sangat bagus Bu, itu bisa menjadi masukan dan inspirasi buat kami. Jadi nanti bisa membedakan, oh ini adat Jawa, kebayanya yang ada kupu apa itu tadi Kutu yang baru, tengah itu kutu baru. itu Solo, kemudian yang ini Jogja, biar anak-anak sekali praktek langsung tahu oh itu Jogja itu Solo begitu ya Bu ya. Betul. Alhamdulillah, terima kasih banget Bu Stefi, luar biasa penjenengan hari ini. Alhamdulillah nggih, Apa enggak? belajar bersama Bu. Iya betul, sama di Kabupaten setiap tanggal 21 harus pakai pakaian adat Kebumen. Nah ini di tempatnya Bu Taryati kalau setiap tanggal 21 Bu pakai pakaian adat. Oke. Kalau di Pati setiap bulan di minggu pertama pada hari Jumat itu kami menggunakan pakaian adat Pati pun begitu caranya. Memang luar biasa pemimpin kita dalam rangka uri-uri budaya Jawa itu memang banyak cara. Di antaranya salah satunya memakai baju adat. Nah ini terima kasih sekali. Monggo mungkin masih ada yang lain. Ini di chat kayaknya sudah tidak ada Bu. Oh, sudah tidak ada? Tidak ada. Langsung kesimpulan Bu. Langsung nggih monggo. Oke siap. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai lagi pada tahap ketiga yaitu tahap kesimpulan dari paparan Ibu Stefi. Monggo Bu Stefi silahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Suci. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan dan penjelasan dari yang saya sampaikan berkaitan dengan pakaian adat khas Jawa Tengah ini. Pada intinya setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Dan dalam pakaian adat itu tentu memiliki nilai filosofi atau makna yang sangat besar. Oleh sebab itu, mari kita bareng-bareng, kita bersama-sama melestarikan budaya yang kita punya. Karena budaya yang kita punya ini sangat luar biasa, banyak sekali Bapak Ibu. Mulai dari pakaian, senjata, lagu, tari-tarian, rumah adat, wah macam-macam sekali. Dan itu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kita sebagai orang Indonesia, khususnya orang Jawa, kita harus mau melestarikan budaya yang kita punya. Nah, mungkin pesannya sekaligus niku nggih Bu, titip kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di room ini, yang ada di mana saja, titip untuk terus ikut melestarikan budaya yang kita punya. Karena kalau tidak kita yang melestarikan, siapa lagi? Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ngaten Bu. Iya. Terima kasih Bu Stefi. Memang harus segera dan sekarang, jangan tunggu waktu lagi. Karena hal seperti ini kalau tidak segera diberikan maka anak-anak pun tidak akan mengerti. Siapa lagi yang akan memberikan kalau bukan kita sebagai gurunya? Apakah kita bisa meminta tolong kepada yang bisa Bu lewat televisi dan lain-lain? Tapi tidak sebagus seorang guru menyampaikan. Saya yakin putra-putri siswa-siswi Ibu Stefi tentunya bagus dalam menerima materi ini, dan saya yakin juga bagaimana nanti outputnya ke masyarakat. Bapak dan Ibu peserta Dikdar yang saya hormati, demikianlah acara paparan tanya jawab dan kesimpulan yang sudah disampaikan oleh beliaunya Bu Stefi Dian Kemalasari, sarjana pendidikan yang mengajar di SMA Negeri 3 Pekalongan dengan sangat gamblang, bagus dan menjadi inspirasi kita semua sebagai contoh generasi yang akan datang. Semoga generasi-generasi nanti yang akan tercetak dan terbentuk dari guru-guru hebat seperti panjenengan semuanya
menjadi generasi emas seperti yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Acara kami sudahi dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang disampaikan oleh beliau bermanfaat buat kita bersama. Waktu dan tempat kami aturkan ke Ibu Tika. Monggo Bu Tika. Nggih, matur nuwun Bu Suci. Alhamdulillahirabbil luar biasa materi yang diberikan oleh Ibu Stevi tentang pakaian adat Jawa Tengah dengan filosofinya memberi warna baru ke dalam khasanah pendidikan gitu. Ini juga informasi baru untuk saya dan dipandu oleh Bu Suci juga sangat piawai ini memandu, memang tidak bisa ditutupi. Ini beliau sudah lama berprofesi sebagai guru. Saya banyak belajar nih satu kelompok dengan Bu Suci dan Bu Stevi yang luar biasa. Saya selaku host memohon maaf apabila dalam Fikon kali ini terdapat masih ada kekurangan baik dari segi penyampaian saya selaku host ataupun kendala-kendala teknis yang mungkin muncul selama Fikon berlangsung. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu instruktur yang telah hadir, juga terhadap Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang sudah rawuh. Kami dari kelompok ini, dari saya sendiri, Ibu Swastika, kemudian Bu Stevi dan Bu Suci mohon diri. Terima kasih sudah membersamai kami. Ini adalah sesi kelima dan terima kasih sekali lagi ilmu yang telah diberikan dari Dikter Bumun yang telah membuat kami bisa menyelesaikan media SAC ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.